Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Ali80. Ini podcast kedua dan kali ini saya mau bahas tema antara TKI resmi dengan TKI ilegal. Jadi selama ini kan kita kalau lihat di sosmed, terutama Facebook, di grup-grup TKI itu biasanya ada perselisihan ya. Jadi semacam ya persaingan atau ya mungkin perbedaan antara TKI resmi dengan TKI ilegal. Biasanya kan pada komen-komen terus kalau komennya ke bawah itu biasanya ada yang posting apa sesuatu gitu ya. Kan ada TKI ilegal posting sesuatu masalah mungkin gaji, mungkin uang. Nah, komennya itu terus ada TKI resmi yang mengomentari macam-macam seperti itulah. Nah, semacam ada persaingan atau rivalitas. Tapi ya itu karena memang zaman sekarang kan nggak seperti zaman dulu. Kalau sekarang lebih terbuka, semua bebas berkomentar di sosial media. Nah, itu yang menyebabkan seperti ada persaingan ya. Jadi ya itu namanya ya namanya sudah perkembangan zaman. Nah, kalau TKI resmi itu tentu ya dia punya kelebihan tersendiri ya. Jadi dibanding TKI ilegal dia punya kelebihan. Tetapi TKI ilegal juga punya kelebihan juga. Jadi dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau di sini saya juga menyampaikan opini ya. Jadi saya menyampaikan opini atau menurut saya. Jadi kalau menurut teman-teman nanti ada hal lain ya silahkan tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman bagaimana? Dan ini juga saya tidak menghakimi tadi TKI ilegal salah kayak apa kayak tidak, saya tidak seperti itu. Ini hanya mengungkapkan saja. Jadi apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari pengalaman saya, karena saya banyak teman-teman juga bertemu teman-teman juga jadi yang ilegal juga bertemu. Bahkan saya sendiri dulu juga pernah menjadi TKI ilegal ya. Jadi dulu pas kerja di Malaysia juga pernah menjadi TKI ilegal. Dan ya begitulah, jadi ada pengalaman seperti itu. Nah, rasanya menjadi TKI ilegal dan TKI resmi itu dua hal yang berbeda. Jadi berbeda karena yang pertama itu yang membedakan itu adalah kebebasan. Jadi kalau kita resmi hanya terikat dengan satu orang, satu bos. Kalau TKI ilegal kita sesuka hati kita. Jadi sesuka hati itu kita bisa pindah-pindah majikan kalau tidak cocok seperti itu ya. Dan tentu ada kekurangannya juga. Jadi TKI ilegal ya kita tidak bisa cuti itu. Terus misalnya kita kalau kita capek kan kita cuti terus balik lagi kita kerja ke negara tujuan itu. Nah, tetapi ya itu memang ada dunianya masing-masing. Jadi sekarang sebutkan negara mana yang tidak ada TKI ilegal. Negara mana sekarang? Korea, Jepang, Amerika bahkan yang negara yang tidak ada perjanjian kerjanya pun ada orang Indonesia bekerja di sana. Contohnya Cina kan tidak ada perjanjian dua negara untuk bekerja di sana. Nah, khususnya ini saya mengomongkan tentang TKI unskill ya atau TKI informal, khususnya informal. Jadi informal. Tentu ya ini tidak ada yang ini salah, ini benar, ini salah, tidak, ini hanya berdasarkan cerita pengalaman, berdasarkan dari teman-teman juga, berdasarkan yang terjadi di sekitar kita juga. Kalau teman-teman TKI pasti ya pernah bertemu, pernah bercerita temannya seperti apa, ini keadaannya seperti apa. Mungkin teman-teman juga di keadaan yang saat ini ilegal atau saat ini resmi, dan ada teman-teman juga yang mungkin mengetahui seluk-beluknya. Jadi seperti itulah. Jadi ini hanya opini dan cerita saja. Jadi sebenarnya bukan membenturkan antara TKI resmi dan TKI ilegal ya. Ini hanya cerita. Jadi cerita kita bahas dari dua sisinya. Jadi antara yang legal dan ilegal seperti itu. Nah, TKI ilegal itu menurut siapa dulu? Jadi menurut siapa? Kalau TKI ilegal itu
menurut saya itu yang berhak mengatakan salah itu ya yang membuat aturan. Jadi yang membuat aturan di sini adalah pemerintah negara kita dan pemerintah negara tujuan. Jadi karena kita tidak taat dengan aturan, misalkan tidak bayar pajak, tidak bayar visa, nah itu salah di mata mereka ya, di mata mereka. Kalau di dunia pekerjaan ya nyatanya banyak yang membutuhkan. Jadi majikan atau bos banyak yang membutuhkan. Nah, sekarang kita bahas di Arab Saudi, khususnya karena saya bekerja di Arab Saudi ya, dan di Arab Saudi itu berbeda dengan negara lain, sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Kalau di Arab Saudi Anda resmi ataupun ilegal itu sama-sama was-was. Jadi di dalam hati itu sama-sama was-was. Walaupun Anda resmi ya, banyak juga yang terjadi kita tidak tahu apakah kita dibuatkan iqomah, terus apakah kita juga hak kita dipenuhi. Kemudian kita, kalau khususnya teman-teman TKW yang kerja di perumahan ya, nah itu kita tidak tahu, kita was-was juga nanti sudah, bahkan teman-teman laki-laki juga seperti itu ya. Kadang kita itu begitu tiba terus kita beberapa bulan bekerja itu kita masih khawatir nanti dibuatkan iqomah atau tidak. Bahkan ada yang tidak dibuatkan iqomah sampai bertahun-tahun seperti itu. Nah, kalau dibuatkan iqomah kan otomatis ya ilegal juga kan kita. Walaupun itu di kesalahannya pemakai jasa tapi bukan kita. Tapi juga sama was-wasnya. Jadi kalau di Saudi itu sedikit berbeda dengan negara-negara lain seperti di Malaysia, Singapura atau mungkin Korea, Jepang itu ya. Mereka walaupun mereka resmi tapi mereka mendapat mungkin kepastian seperti itu ya. Kalau di Saudi itu lain cerita. Jadi ketegangan itu apa? Was-wasnya itu hampir sama. Jadi kalau kita resmi juga kadang was-was bagaimana dengan gaji, nasib seperti itu lah. Pokoknya banyak hal lah ya, banyak hal. Nah, tetapi untuk yang ilegal juga sebenarnya mereka kesini juga tentu dari Indonesia itu ada yang dari Indonesia pikirannya tuh bekerja untuk ilegal. Jadi begini, dari Indonesia dia resmi, terus datang ke negaranya dia terus jadi ilegal seperti itu karena dia tahu tahu jaringannya, tahu networknya. Misalkan temannya, saudaranya atau siapa, dia sudah bekerja di sini secara ilegal dan dia mungkin menawarkan iming-iming itu ya, menawarkan pokoknya kerja di sini seperti itu. Nah, makanya semenjak dari Indonesianya sudah berpikiran nanti jadi ilegal seperti itu. Ada juga yang sampai sini ada masalah dengan majikannya, misalkan gajinya nggak sesuai, terus seperti itu, terus mungkin juga ada yang terpengaruh dengan melihat postingan-postingan teman-teman kita yang ilegal, misalkan gajinya lebih besar, akhirnya kabur. Nah, itu alasan-alasan kenapa orang menjadi ilegal. Tetapi kembali lagi ya, jadi untuk ilegal itu khususnya di Arab Saudi itu sekarang semakin banyak peraturan. Jadi peraturan, kalau dulu kan mungkin masih ya dulu ya, sekarang banyak peraturan. Bahkan kalau kita ketahuan membawa orang ilegal itu kena dendanya 10.000 kalau nggak salah. Jadi kalau kita bawa mobil terus di belakangnya pas kebetulan ada pemeriksaan, itu kita bisa kena denda gitu. Karena walaupun dia ilegal juga ada yang bekerja secara jam-jamannya, dia pulang pergi itu hanya bekerja 4 jam, nanti pulang lagi ke kontrakan, seperti itu juga ada. Nah, makanya sekarang pengetatan aturan semenjak moratorium itu ya, banyak aturan-aturan dari pemerintah Arab Saudi juga. Nah, tentu ya kalau ilegal kita tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas, misalkan ya dari perlindungan atau dari kontrak kerja. Kita hanya nafsi ya. Jadi kita antar pengguna jasa aja, kita ittifaq seperti itu. Nah, dan
ketika kita nanti mau pulang, nanti kita di penjara imigrasi dulu, kemudian kita kena blacklist. Kalau di Arab Saudi kena blacklist 5 tahun kalau nggak salah. Nah itu susahnya susahnya jadi ilegal ya, susahnya jadi ilegal. Tapi ya seperti itu dimanapun dan dari kapan sampai sekarang juga ilegal tetap ada dan resmi juga. Jadi dua ya, ada resmi dan ilegal juga tetap ada sampai sekarang masih ada. Karena memang dalam dunia perilegalan dan terkutip ya, itu perputaran uangnya juga banyak sekali ya. Jadi kalau di Arab Saudi itu dulu ya ada teman saya cerita gini ya, dia itu hanya mengantar orang-orang yang ilegal itu aja. Jadi biasanya kan dia datang ke rumah untuk bekerja berapa jam, nanti jemput lagi beberapa orang gitu kan. Itu penghasilannya aja 3 kali lipat dari gaji normal. Jadi tapi ya teman saya itu dulu sudah ketangkap dan pulang ke Indonesia, kemudian di blacklist, nggak bisa ke Arab Saudi. Kemudian dia pengen ke Saudi lagi lah, tapi cuma di blacklist. Itu tapi dia cari-cari info gimana caranya biar dihapus blacklistnya sampai segitunya, karena memang perputaran uangnya banyak. Dan ya karena kita ada ada uangnya, jadi maka masih banyak yang ilegal. Kemudian kalau di Arab Saudi itu biasanya mereka pakai visa umroh ya, bisa umroh kemudian kabur dan bekerja. Dan itu karena memang ya khususnya di daerah Jeddah, Mekah, daerah sana ya, daerah Madinah itu banyak. Kemudian mereka, dan khususnya kalau orang Indonesia itu ya kebanyakan networkingnya atau jaringan atau ya, yang orang-orang Indonesia sudah ada di sana, sudah tahu seluk-beluknya, sudah tahu selahnya kalau orang Jawa bilang itu di daerah Jeddah, Mekah itu. Makanya banyak yang ke sono. Jadi walaupun kita kerja di daerah lain di Arab Saudi, kalau kaburan biasanya kaburnya ke Jeddah, itu terkenal sekali. Nah sampai sekarang juga masih banyak di daerah sana ya. Walaupun di kota Riyadh sendiri juga banyak juga yang ilegal, tapi tidak sebanyak di dua daerah itu ya, Mekah, Jeddah, dan karena memang di sana sudah terbentuk lingkungannya ya, sudah ada. Misalkan kita ketika kan kalau di Saudi itu berbeda dengan negara lain. Jadi berbeda dengan negara itu, kalau kita kabur jadi kaburan kita itu masih bisa ya, kalau kita tahu jaringan, kita tahu networkingnya, kita kenal saudara, kita kenal teman, atau kita kenal seseorang, maka ada penampungnya. Jadi penampungnya kita ngekos atau ngontrak atau sewa kamar ya, bebarengan seperti itu. Nah kemudian kita langsung di dalam rumah, jadi tidak di luar seperti itu ya. Jadi kalau berbeda dengan di Malaysia misalkan ya, di Malaysia kadang kalau yang kaburan itu dia di hutan loh, tidurnya di hutan gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau di sini mungkin ya nggak bisa tidur di mana, di gurun kan nggak mungkin. Makanya walaupun di Arab Saudi itu kaburan atau ilegal, kita masih bisa tinggal di tempat yang ber-AC gitu ya. Jadi walaupun ya kita harus bayar uang sewanya seperti itu ya, dan kalau mereka sudah tahu pasti ya fun-fun saja, baik-baik saja itu ya. Makanya masih banyak orang-orang kaburan. Nah, terus kebanyakan ya kalau di Arab Saudi itu kerjanya sekali kerja di rumah. Jadi sekali kerja di rumah, misalkan kalau teman-teman TKW ya di rumah, jadi dia tidak keluar lagi. Makanya kalau yang kerjanya langsung di rumah, dia ambil gaji bulanan. Jadi bukan jam-jaman ya. Kalau jam-jaman dia mungkin pulang pergi, mungkin ada resiko ketangkap di jalan. Seperti itu di negara lain. Tapi kebanyakan langsung dia ambil bulanan. Jadi dia langsung menetap di rumah itu. Jadi dia misalkan digaji 2.500, ya udah di situ aja per bulan. Dia kalau mau kirim ya tinggal nitip ke siapa, nitip ke majikannya, nitip ke teman-temannya atau ke teman-teman sopir di orang Indonesia, itu nitip seperti itu.
Nah, makanya di dalam rumah, karena di dalam rumah jadi tidak kelihatan, di Arab Saudi itu tidak kelihatan. Dan makanya kan ada berita misalkan ada seorang TKI yang mungkin bertahun-tahun tidak pulang ke Indonesia gitu. Karena ya itu, dia hanya di dalam rumah saja, di dalam rumahnya. Karena kalau orang Arab, orang Saudi itu kan pagernya tinggi. Jadi pagernya tinggi dan kemudian kalau tidak semua orang bisa masuk ke rumah itu. Jadi walaupun sekalipun polisi ya. Jadi kalau polisi tidak ada hal-hal tertentu yang undang-undang membolehkan, itu tidak bisa masuk rumah sembarangan. Jadi ya seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kecuali kalau memang dicurigai ada penampungan, rumah penampungan, nah itu baru digerebek ya, itu polisi digerebek itu ya. Kalau rumah-rumah orang Saudi, orang biasa itu jarang, hampir tidak ada yang digerebek karena ada pembantu ilegal misalkan seperti itu. Nah, dan yang yang kasusnya seperti misalkan awal mulanya resmi, kemudian mereka menjadi legal itu karena kasusnya majikannya jahat misalkan ya. Misalkan majikan ada oknum majikan yang jahat. Itu ya itu sudah keluar, sudah pasrah gitu. Misalkan dia jalan kan lari dari rumah majikannya, itu dia jalan di pinggir jalan itu. Nah, sampai nanti ada yang menolongnya. Nah, ini kadang-kadang itu yang menolongnya itu yang jahat lagi gitu. Jadi ya di jalan yang nemu dia jahat lagi. Kalau nemu yang orang baik ya pasti dia di badan banyak loh. Jadi banyak orang baik juga misalkan enggak. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa di Arab Saudi itu ada juga manusia yang jahat, ada yang manusia yang baik. Tapi ya ada yang di tengah-tengahnya juga, yang rata-rata, yang istilahnya cuek gitu ya. Tapi ya ada dua situ. Jadi tidak semuanya terus ada pikiran kita, wah orang Saudi jahat. Ya enggak lah. Ya pasti ada yang jahat, ada yang baik juga. Dan kalau yang baik yang dia diantar ke kedutaan biasanya itu, atau mungkin dia mau menerima kerja gitu. Dan itu benar-benar orang Indonesia itu kalau sudah itu biar kadang lari aja dia. Kadang lari aja, ditemu aja, kadang seperti itu. Dan ada cerita-cerita seperti itu ya. Jadi dia aja jalan aja di taman-taman seperti itu, dia nanti akhirnya ketemu orang, akhirnya ya udah kerja di tempat saya atau kerja di saudara saya gitu. Dan itu ada cerita seperti itu. Dan tentu ya kalau di kota Riyadh ini mungkin ceritanya tidak sebanyak di kota Jeddah. Jadi romantisme tenaga ilegal di Jeddah atau di Mekah itu sangat banyak sekali kalau di sana, karena memang pusatnya di sana. Karena orang-orang kita kan banyak yang di sana juga menjadi bekerja di sektor haji, sektor umroh, kan banyak juga orang-orang Indonesia. Jadi mereka tahu lah di sana seperti apa. Jadi jaringannya juga ada. Jadi pada kenal semua di sana. Jadi tidak seperti di Riyadh ya. Di Riyadh mungkin di Riyadh agak-agak kurang. Nah, walaupun di kota Riyadh sedikit, tetapi juga kalau dipresentasikan juga lumayan banyak ya. Jadi karena mungkin kita kedutaannya kan di Riyadh. Kalau di Jeddah itu KJRI-nya. Jadi di Riyadh juga lumayan banyak. Dan mungkin juga dari sekitaran Riyadh, mungkin misalkan di daerah-daerah agak keluar kota situ ya, mungkin mereka taunya kaburnya ke kota. Nah itu. Tapi kebanyakan memang, dan dari Indonesia juga sudah tahu, maksudnya dari misalkan ada TKI dari Indonesia sudah tahu kalau kabur itu kemana, ke Jeddah. Jadi pikirannya itu mesti ke Jeddah atau ke Mekah itu, karena memang komunitas orang Indonesia kebanyakan di sana itu. Nah, dan juga jangan jangan, kalau kita dulu pas teman-teman pasti tahu lah. Jadi pasti tahu memang dia tujuannya untuk kabur. Jadi kalau pas kita di PJTKI atau penempatan kan kita sering ngobrol, ada orang-orang tertentu yang memang dia pengennya sampai sini nanti kabur. Mungkin sudah ada kenalan, sudah apa gitu. Nah, dari perilakunya sudah tahu itu. Jadi dia memang mengkhususkan untuk seperti itu gitu ya. Jadi ya memang ya itu karena memang tentu ya nomor satu tuh ada yang kenal dulu, ada saudaranya, temannya, istilahnya itu, atau ya jaringannya lah itulah.
Dan ya kalau di Arab Saudi resmi juga kadang-kadang juga susah maksudnya susah itu kalau zaman dulu tuh ya kita ya tidak pasti ya, nanti kadang-kadang tidak dibuatkan iqomah, kadang-kadang gajinya tidak sesuai, kadang-kadang kita susah minta gaji juga, kadang-kadang itu karena hampir-hampir sama, cuman bedanya itu ya kalau kita resmi itu kita kalau maksudnya sudah bisa bekerja itu ya kita bisa cuti itu aja, bisa cuti dan tentu gajinya lebih sedikit dari yang ilegal ya tentu ya. Tapi ya kembali lagi itu ada plus minusnya juga. Tentu ya kalau disuruh milih ya tentu kita pilihnya yang bekerja secara resmi ya. Jadi resmi, kalau resmi kita kan bisa namanya bisa enak gitu, enak bisa maksudnya bisa kita bisa pulang balik lagi atau gitu, seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya, kalau di apa namanya tadi, kalau persaingan antara resmi dan tidak resmi itu sebenarnya hanya di media sosial ya. Jadi bukan persaingan sih sebenarnya, ya apa ya, saling bully ya. Jadi TKI keburan begini, TKI ilegal begini. Nah, dan tentu ya itu kan pilihan hidup kita masing-masing. Jadi pilihan masing-masing mau menjadi legal atau resmi, pilihan hidup masing-masing. Dan tentu ya kita tidak bisa mengatakan oh itu salah, itu benar, bukan hak kita, bukan hak saya itu. Dan kalau sudah pilihan masing-masing itu sudah harusnya sadar resikonya juga. Kalau saya jadi legal resikonya seperti apa, nanti seperti apa itu. Dan saya yakin juga yang ilegal juga sudah tahu resikonya wah nanti resikonya kalau saya ilegal ya nanti di blacklist, nanti sebelum pulang di penjara dulu, atau masuk penjara dulu, atau masuk tarhil dulu seperti itu. Dan nanti seperti apa itu mereka sudah tahu, saya yakin sudah tahu. Jadi ya itu kehidupan TKI di Arab Saudi. Dan semoga kali ini bisa menambah wawasan pada teman-teman semuanya. Dan tentu ya semoga teman-teman bisa berhasil dalam mencari nafkah di luar negeri. Oke, terima kasih podcast hari ini. Wassalamualaikum. Ciao.